Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan saja kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman Tuhan itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita. Karena itu mendengar firman, membaca firman itu sesuatu yang sangat penting yang harus terus-menerus kita lakukan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-12. Firman-Nya berkata demikian, "Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Demikian kebenaran firman hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita. Kepada Allah aku percaya. Ini harusnya menjadi tekad kita, menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan, bahwa hanya kepada Allah aku percaya dan tidak kepada yang lain. Kepada Allah aku percaya artinya bahwa mari kita berharap sepenuhnya kepada Allah saja. Mari kita mengandalkan Tuhan saja dalam menjalani hidup. Mari kita tetap percaya kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun yang saudara dan saya alami. Kondisi sang pemazmur pada waktu itu sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam kesusahan. Tetapi dia berkata dalam ayat 12, "Kepada Allah aku percaya." Bahkan kalimat ini 3 kali dia sampaikan. Dalam ayat 4, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Ayat 5, "Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut." Mari kita belajar mencontohi dan meneladani sang pemazmur. Sekalipun dia ada dalam suatu problema, ada dalam pergumulan hidup, tapi dia berkata, "Kepada Allah aku percaya." Makanya dia tidak takut. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Sekalipun ada musuh-musuh yang merencanakan yang jahat bagi dia, dia tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Karena kepada Allah aku percaya. Dia percaya bahwa Allah tidak pernah kesulitan dan kewalahan melindungi dia dari segala ancaman, dari segala bahaya apapun juga. Jadi mari kita berkata seperti pemazmur, "Kepada Allah aku percaya." Hidup kita boleh mengalami pergumulan, persoalan, kesulitan apapun, tetapi kita tetap berkata, "Kepada Allah aku percaya." Apapun penyakit kronis yang menggerogoti hidup kita, yang menyerang hidup kita, situasi dan kondisi yang genting, yang emergensi terjadi dalam hidup kita, kita tetap berkata seperti pemazmur, "Kepada Allah aku percaya." Setidaknya ada 3 hal yang dituntut dari kita kalau kepada Allah kita percaya. Yang pertama dalam ayat 2 dan 3, "Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong." Dari sini kita melihat bagaimana sang pemazmur sedang mengalami suatu himpitan, sedang mengalami suatu kesusahan, sedang mengalami suatu problema, pergumulan dalam hidupnya, dan dia berseru kepada Tuhan. Di sini kita melihat bahwa hal yang pertama, karena kita kepada Allah kita percaya, mari kita berseru kepada Tuhan dalam pergumulan kita. Apapun pergumulan hidup kita, apapun persoalan hidup kita, mari kita tetap berseru kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Ayat 9, "Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan?" Itu artinya bahwa betapa Allah sangat perhatian, sangat peduli dengan hidup kita dalam kesusahan dan kesulitan apapun. Karena itu kita harus belajar untuk kita berseru kepada Tuhan dalam segala pergumulan kita. Yang kedua, kalau kepada Allah aku percaya,
Yang dituntut dari kita ayat 5 dan ayat 11, ayat 5, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Diulang lagi dalam ayatnya yang ke-11, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Di sini kita melihat bagaimana penghormatan, penghargaan pemazmur terhadap firman Tuhan. Artinya bahwa menghormati firman itu sangat penting dalam hidup kita, karena itu yang mempengaruhi, mempertebal iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi hal yang kedua yang dituntut dari kita, kalau kepada Allah aku percaya, mari kita belajar untuk menghormati firman. Kita belajar untuk senantiasa menghargai firman. Dimanapun kita ada dalam ibadah, kita belajar menghormati firman yang disampaikan, supaya firman itu tertanam di dalam hati kita, karena firman itu yang bermanfaat untuk pertumbuhan iman kita, untuk mempertebal kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan. Jadi jangan melalaikan firman, jangan meremehkan firman dalam hidup kita, tetapi sebaliknya seperti pemazmur, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Jadi sang pemazmur memuji firman. Dengan kata lain, dia menghormati dan menghargai firman itu dalam hidupnya sehari-hari. Jadi mari kita belajar sebagai umat untuk kita tidak belajar untuk kita tidak meremehkan firman, tapi kita belajar untuk menghormati dan menghargainya. Belajar untuk kita terus mau mendengar, membaca firman, merenungkan firman, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang ketiga, kalau kepada Allah aku percaya. Hal yang ketiga yang dituntut dari kita ayat 13, nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Hal yang ketiga, kalau kepada Allah aku percaya, kita belajar mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Korban-korban syukur kepada Tuhan patut kita persembahkan kepada Dia, karena Tuhan selalu peduli dengan hidup kita, karena Tuhan selalu menolong kita ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, kesulitan, tantangan, penderitaan, penyakit apapun. Kita percaya Tuhan selalu mau menolong kita. Karena itu mari kita belajar untuk senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, baik dengan puji-pujian kita, mulut kita yang menaikkan syukur kepada Tuhan, tetapi juga dalam bentuk uang kita yang kita persembahkan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Itu yang dituntut dari kita sebagai umat, karena kepada Allah aku percaya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar kami, menasihati kami. Kepada Allah aku percaya. Kami tidak percaya kepada yang lain, kecuali hanya kepada Allah saja. Karena kami percaya Allah yang kami percayai adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan, Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Karena itu ajar kami dan tolong kami untuk kami berseru kepada Tuhan dalam pergumulan kami. Ajar kami untuk kami senantiasa menghormati ataupun menghargai firman Tuhan dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mau mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah, dengan berkat-berkat jasmani, berkat umur panjang, berkat kekuatan, berkat kesehatan Tuhan berikan. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.